Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kali ini tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya. Pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia. Cermatilah informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan berikut. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan dalam tiap paragraf. Ingat, gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Paragraf 1. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang kali dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Paragraf 2. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Paragraf 3. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Setelah kalian membaca bacaan yang berjudul Banjir bukan sekedar bencana alam, cobalah kalian lakukan presentasi. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep berikut ini. Peta konsepnya kita rubah ya, menjadi seperti ini. Ciat, desing. Peta konsepnya, banjir bukan sekedar bencana alam. Terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Masing-masing paragraf kita diminta untuk mencari gagasan utama dan informasi pentingnya. Nah, setelah kalian mencoba mencari gagasan utama dan informasi penting setiap paragraf, coba kalian cocokkan dengan jawaban berikut ini. Paragraf 1. Gagasan utama, penyebab banjir. Informasi penting. Pertama, musim hujan dan curah hujan semakin meningkat. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat. 3. Pendangkalan dan banyaknya sampah di sungai. Paragraf 2. Gagasan utama, pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Informasi penting,
penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Ciliwung. Resiko pemukiman di bantaran sungai. Paragraf 3. Gagasan utama. Banjir dan longsor akibat pembangunan abaikan topografi. Informasi penting. Di Manado, banjir dan longsor akibat bangunan kota. Banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan tadi, sekarang coba buatlah sebuah ringkasan singkat tentang banjir bukan sekedar bencana alam. Setelah kalian mencoba membuat ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam, mari kita cocokkan. Ringkasan bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Banjir dapat terjadi ketika musim hujan. Beberapa faktor alam penyebab banjir adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Penyebab banjir juga akibat faktor manusia, yaitu menjamburnya rumah di bantaran sungai yang dapat mendorong penyempitan badan sungai, dan aktivitas manusia membuang sampah di sungai dapat mempercepat pendangkalan sungai. Anak-anakku, sekarang perhatikanlah artikel di bawah ini. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut untukmu. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Setelah kalian membaca artikel secara bergantian dan menemukan kata kunci serta informasi penting dalam artikel tersebut, cobalah bandingkan kata kunci dan informasi yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Jika sudah, coba cocokkan dengan jawaban berikut. Kata kunci, banjir. Mengapa? Karena kata banjir hampir muncul dalam setiap paragraf. Informasi penting. Yang pertama, lumpuhnya aktivitas warga dalam belajar mengajar. Yang kedua, banjir dari luapan sungai. 3. Banjir disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. 4. SMP Negeri 2, SD Negeri 2 Gebang Malang 1, SD Gebang Malang 2, SMK Negeri 1 Mojo Anyar libur karena banjir. Muatan IPA. Pernahkah kamu bertanya, mengapa di negara kita, Indonesia, hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Berikut ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan berikut ini. Setelah kalian membaca bacaan yang berjudul ada 2, ada 4, dan menemukan gagasan utama setiap paragraf, serta menjawab pertanyaan, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi, coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut. Gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati, paragraf pertama, penyebab 4 musim di negara subtropis. Paragraf kedua, arah dan kecepatan angin memengaruhi musim. Paragraf ketiga, bersyukur dengan kesempurnaan tempat dengan ciri masing-masing. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi, yang pertama, karena ketika bumi mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring, sehingga terjadi perbedaan musim di negara tropis. Yang kedua, arah dan kecepatan angin mempengaruhi musim di negara dekat ekuator. Demikianlah video pembelajaran tema 8 Bumiku, subtema 1 Bumiku dan musimnya, pembelajaran 1.